Ya, wacana koalisi besar semakin menguat pasca pertemuan Presiden Joko Widodo dan 5 ketua umum parpol. Kuatkah peluang koalisi itu terbentuk dan bagaimana potensi Jokowi menjadi kingmaker di Pilpres 2024? Selengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Cocok. Nah, saya hanya bilang cocok gitu. Beliau, Pak Jokowi itu terlalu rendah hati sebetulnya. Koalisi besar itu penting, karena Indonesia itu adalah negara besar. Dan koalisi besar itu mempunyai ideologi yang sama. Dan kami ini semuanya ada di pemerintahan. Silaturahmi Jokowi dengan 5 partai politik mencuatkan kembali wacana koalisi besar. Di pertemuan itu, Presiden blak-blakan terkait Capres hingga curhat soal Piala Dunia U20. Seberapa kuat potensi Jokowi jadi kingmaker dan terwujudnya koalisi besar? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Pertemuan Jokowi dan 5 ketua umum parpol beberapa hari lalu menggaungkan isu wacana gabungnya koalisi besar antara Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, P3, dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Gerindra, dan PKB. Jokowi pun merespons positif wacana 5 partai membentuk koalisi besar di Pilpres 2024. Jokowi bahkan bilang cocok. Saya hanya bilang cocok gitu. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan partai. Kita juga cocok. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Di hadapan 5 parpol, Jokowi mencurahkan segala isi hatinya. Mulai soal endorsement Capres untuk Prabowo hingga pusingnya Jokowi pasca Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya, saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, enggak. Ya karena beliau sendiri dan Gerindra. Saya hanya berpikirin jangan-jangan ini Pak Jo minta diajak gitu. Urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Kemudian juga provinsi maupun kota yang ditunjuk itu juga ada tanda tangan juga. City House, komitmen, ada semuanya, tanda tangan. Setali 3 uang, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bilang 5 parpol itu satu frekuensi sebagai tim Jokowi. Soal Jokowi yang memuji elektabilitas Prabowo, Ketua Umum Gerindra menyebut Jokowi rendah hati. Iya, ada. Ternyata ada. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya. Ada kecocokan. Dan kalau dilihat pimpinan partai, kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Kalau pemerintah berhasil, ya kita ikut naik. Kalau pemerintah tidak bagus, ya kita ikut turun. Saya kira itu sederhana sekali, ya. Ya. Pak Prabowo, Jadi, ada isu penundaan. beliau, Pak Jokowi itu terlalu rendah hati sebetulnya. Ya, terima kasih. Ya. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto juga melempar sinyal Jokowi merestui koalisi besar sebagai bagian pemerintah dengan ideologi yang sama pula. Koalisi besar itu penting, karena Indonesia itu adalah negara besar. Dan koalisi besar itu mempunyai ideologi yang sama. Dan kami ini semuanya ada di pemerintahan. Baik Pak Prabowo, Pak Zulkifli Hasan, kemudian Pak Mardiono, kemudian juga Caimin. Itu kan DPR semua berada dalam gerbongnya pemerintah.
Sementara PDI Perjuangan yang tak hadir dalam silaturahmi Jokowi dan 5 parpol di lingkaran pemerintah membantah ditinggalkan atau tak diundang di acara itu, namun hanya berhalangan hadir. Ketua DPP yang juga putri Ketua Umum PDIP, Puan Maharani pun mendukung koalisi besar asal punya kesamaan visi misi. Ya setuju kalau memang itu dilakukan dengan cita-cita dan visi misi yang sama untuk Indonesia. Oh enggak, sama sekali enggak. Saya terima undangannya kok. Hanya kebetulan berhalangan hadir. Begitu juga Ibu Ketua Umum karena pada hari itu berhalangan hadir, jadi belum bisa hadir. Jadi bukannya tidak diundang dan bukannya tidak mau hadir. Pengamat politik, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai langkah Jokowi bertemu parpol-parpol di lingkaran pemerintah jadi sinyal bagi elit dan publik potensi Jokowi jadi kingmaker di Pilpres 2024. Bahwa Presiden Joko Widodo adalah the real kingmaker. Jadi kita bisa melihat 5 partai pendukung pemerintah ketua umumnya hadir, kemudian 1 ketua umum yaitu Partai Nasdem memang tidak diundang karena sudah menjalin koalisi dengan 2 partai oposisi, sementara satu-satunya ketua umum yang potensial menjadi kingmaker yang secara tidak langsung bisa menjadi rival, tanda kutip ya, buat Presiden Jokowi, yaitu Ibu Mega, juga tidak hadir. Jadi 5 partai yang hadir ketua umumnya, itu kira-kira menegaskan sebagai koalisi yang real kingmaker-nya adalah Presiden Jokowi. Makin dekat dengan waktu pendaftaran bakal Capres-Cawapres, makin lincah pula parpol menjajaki koalisi. Tapi setumpuk janji harus terus jadi prioritas ditepati sebelum tampuk kepemimpinan berganti. Friska Clarissa, Wandi Jansen, Kompas TV, Jakarta.